Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Saya doakan kalian dan keluarga di rumah selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang teorema Pythagoras. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu jenis-jenis segitiga terkait dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian yang terakhir adalah segitiga-segitiga istimewa. Nah, ini juga terkait dengan teorema Pythagoras. Nah, tapi mari bersama-sama sebelum kita mulai, kita awali dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan doa kita tadi Allah kasihkan kelancaran, kefahaman, dan kemudahan untuk kita semuanya ya. Oke. Mengingat kembali tentang teorema Pythagoras, yaitu bahwa kuadrat dari sisi miring ya atau hipotenusa itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya ya. Berarti teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Maka kebalikan dari teorema Pythagoras, jika ada sebuah segitiga ya dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, nah ini berarti bahwa sudut C-nya adalah sudut siku-siku ya, karena sesuai dengan teorema Pythagoras atau memenuhi teorema Pythagoras. Berarti di sini hipotenusanya adalah sepanjang garis C ya. Sehingga kalau digambarkan segitiganya yaitu segitiga A B C. Nah, di depan sudut C ini adalah hipotenusa yaitu C. Nah, karena sudutnya C maka sisi di depannya dikasih nama C ya. Kemudian sisi siku-sikunya adalah A dan B. Nah, tadi di sini hipotenusanya adalah titik C ya. Maaf, kok titik ya. Hipotenusanya adalah garis C. Maka yang di depannya garis C ini adalah titik C, sehingga sudut titik C, sudut C ini adalah sudut siku. Berarti segitiganya adalah segitiga siku ya. Nah, sehingga manakala ada sebuah segitiga dengan A, B, dan C adalah panjang sisi di hadapan sudut A, B, dan C, ini artinya di depan sudut A itu panjangnya A gitu ya, di depan sudut B itu panjangnya B, dan di depan sudut C panjangnya C. Nah, berdasarkan kebalikan teorema Pythagoras tadi, maka ya, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat C kuadrat, nah ini hipotenusanya adalah garis A. Nah, maka akan siku-siku di A. Sehingga kalau kita gambarkan segitiganya seperti ini, siku-sikunya di A, yang menjadi sisi miring adalah A. Gitu ya. Kemudian jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, nah, maka segitiga tersebut siku-sikunya di titik B. Nah, ini B-nya sebagai hipotenusa. Sisi di depan B ini adalah sudut B. Jadi siku-sikunya di titik B. Nah, jika digambarkan segitiganya ya, seperti ini ya. Ini B, siku-sikunya di titik B, depannya adalah hipotenusa. Nah, maka jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka siku-sikunya di titik C. Ya, sini titik C-nya. Di depannya adalah hipotenusa, maka yang lain sebagai sisi siku. Nah, oke. Nah, terkait dengan kebalikan teorema Pythagoras ini, maka kita bisa menentukan jenis-jenis dari segitiga. Apakah segitiga tersebut siku-siku atau tidak siku-siku. Ya, kalau tidak siku-siku berarti segitiga apa? Ya, bisa jadi ya,
tumpul atau lancip gitu ya kalau dilihat dari sudut. Nah, sekarang kita lanjut tentang jenis-jenis segitiga. Nah, yang pertama, ini hipotenusanya di sini adalah C ya. Nah, miring ini garis C, maka manakala kok memenuhi teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka jelas bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga siku. Nah, perhatikan ini B-nya tegak lurus gini ya. Nah, tetapi manakala kejadiannya seperti ini, B-nya tadi semula di sini, nah kemudian geser ke kiri ya, sehingga C yang semula hipotenusa ini ternyata lebih pendek atau lebih kecil. Nah, jadi C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang terjadi adalah segitiga lancip. Nah, sedangkan manakala ini C-nya itu lebih panjang, nah, B-nya geser ke kanan, nah, C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka yang terjadi adalah segitiga tumpul. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Suatu segitiga dengan panjang sisi 6 cm, 5 cm, dan 10 cm. Pertanyaannya, apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Nah, ada 3 buah sisi. Nah, kalian ketahui bahwa yang hipotenusa itu merupakan sisi terpanjang, yaitu 10 cm. Maka kita gunakan teorema Pythagorasnya, ya. Nah, kita pakai ini dulu, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka C-nya adalah 10 kuadrat tambah sama dengan 6 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, kita hitung. Ternyata yang sebelah kiri 100 ya, yang sebelah kanan ini dijumlah 61. Nah, ternyata C-nya itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi yang terjadi tadi segitiga apa? Iya. Jadi segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Oke, mudah ya? Oke. Kita lanjut tentang triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Nah, triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras. Pada segitiga, tadi Pythagoras itu berlaku pada bangun segitiga. Segitiga itu punya 3 buah sisi, maka di sini ada 3 buah bilangan asli yang mencerminkan panjang masing-masing sisi pada segitiga. Nah, seperti apa contohnya? Jadi harus memenuhi teorema Pythagoras. Maka yang terjadi adalah segitiga siku-siku ya. Oke, contoh. Misalkan kita punya 3, 4, 5. Nah, apakah 3, 4, dan 5 ini merupakan triple Pythagoras? Nah, kita cek saja. Masukkan ke persamaan Pythagoras. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, kita hitung. Nah, ternyata seluas kiri 25, sebelah kanannya sama dengan 25. Nah, jadi 3, 4, 5 ini merupakan triple Pythagoras. Sekarang kita menggunakan angka 3, 4, 5. Nah, saya kalikan 2. Maka menjadi 6, 8, 10. Oke. Nah, kita cek apakah 6, 8, 10 ini merupakan triple Pythagoras juga. Kita hitung ya. 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ya, 100 sama dengan 36 tambah 64. Ya, maka ternyata luas kiri dan sama dengan luas kanan. Nah, jadi 6, 8, dan 10 merupakan triple Pythagoras. Nah, kalian bisa menyelidiki. Misalkan ini 3, 4, 5-nya saya kalikan 3, apakah merupakan triple Pythagoras juga? Ya, ini tantangan ya buat kalian ya. Nah, oke. Kita lanjut tentang yang terakhir ini ya, segitiga istimewa. Apa sih istimewanya? Yuk kita lihat. Ada segitiga ABC. Di sini sudutnya A 45 derajat, sudutnya B 45 derajat, kemudian sudut C adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, berarti ini berlaku teorema Pythagoras ya. Nah, kalau kalian amati
Maka panjang AC dan BC, ya, karena ini sudutnya sama, berarti dia segitiga sama kaki, ya. Panjang AC dan BC sama. Nah, kita misalkan tuh panjangnya 1. Nah, AC itu 1, BC 1, maka dengan teorema Pythagoras kita akan temukan bahwa AB itu akar 2. Nah, didapat perbandingan sisi-sisinya. Nah, ini diingat ya, kalau sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat dan 90, maka perbandingan sisinya 1 akar 2, gitu ya. Ini yang sisi siku-sikunya adalah 1 karena sama kaki ya. Kemudian yang hipotenusanya adalah akar 2. Nah, ini dipakai untuk apa? Perbandingan ini bisa dipakai untuk menentukan panjang salah satu sisi, gitu ya. Nah, dengan menggunakan perbandingan. Oke, kita lihat contohnya. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambarnya, jika KL, KL ini itu 8, maka hitunglah LM. Kenapa pertanyaannya tidak KM? Nah, kalau KM tidak perlu ngitung ya. Kalau ini 8 ya KM jelas 8, karena ini 1 ya sini 1, kalau sini 8 sini 8, karena segitiga sama kaki. Oke, kita lihat. Nah, yang dibutuhkan, yang ditanya adalah KL sama LM yang ditanya ya. Maka kita gunakan 2 ini, bahwa KL dibanding LM. KL-nya itu kalau dari sini itu 1 ya. Kemudian LM yang miring ini, nah yang hipotenusa adalah akar 2, seperti di sini. Ini 1 akar 2, maka di sini juga KM-nya 1, KL-nya 1, LM-nya akar 2. Nah, kemudian baru kita masukkan angkanya. KL 8, ya, LM-nya yang kita cari. Nah, setelah seperti ini, kita kalikan silang. LM sama dengan 8 kali akar 2 dibagi 1. Maka panjang LM-nya adalah 8 akar 2. Oke, ini segitiga istimewa yang pertama dengan sudut 45 derajat, 45 derajat dan 90. Perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Nah, sekarang untuk segitiga istimewa yang kedua, yaitu berbeda dengan ini, 45, 45, 90. Nah, kita lihat segitiga istimewa yang kedua, sudutnya adalah 30, 60. Sini 90. Oke, perhatikan. BC-nya 1 ya. Di depan 30 itu 1. Kemudian yang miring itu 2. Kalau yang tadi yang miring akar 2, di depan sudut 60 itu akar 3. Nah, perbandingannya akar 3 banding 1 banding 2. Diingat, yang di depan sudut terkecil itu 1, yang miring 2. Kemudian yang di depan sudut 60 akar 3. Oke, kita lihat contohnya. Perhatikan gambar di samping. Ini LM-nya itu 8. Ya, LM-nya itu 8. Kalau di sini LM-nya, sini nilainya 2 ya. Yang ditanya panjang KM. Berarti di sini di depan sudut 60 nilainya akar 3. Oke, maka yang kita pakai adalah KM. KM per LM. KM-nya berapa nilainya? KM-nya itu yang di depan sudut 60, berarti akar 3. LM-nya yang miring, berarti 2. Ya. Angka 3 per 2. Baru kita masukkan angkanya. Nah, LM-nya dimasukkan berapa? 8. Nah, ini tetap ya. Sehingga dikalikan silang, 8 kali akar 3 dibagi 2. 8 bagi 2 itu 4. Ya, ketemunya 4 akar 3. Jadi panjang KM-nya adalah 8 akar 3. Oke. Nah, demikian materi lanjutan. Ini materi terakhir pada materi bab yang pertama di semester 2 ini. Ya. Berarti kalian bersiap untuk mengikuti ulangan harian. Ya, oke.
Nah, mari bersama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat selalu buat kalian ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker gitu ya, sering cuci tangan dan tidak membuat kerumun. Oke, Bu Fati tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.